Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kuratu Ain, NPM 23110011 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 3A. Di sini saya akan mempraktekkan proses konseling dengan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy dengan menggunakan teknik kognitif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Wih, habis dari mana nih Mbak Sabrina? Habis dari kantin Bu tadi, jadi terus mampir ke sini. Wah, habis dari kantin. Jajan apa aja tadi di kantin? Itu sih jajan bakso sama gorengan doang. Wah, enak tuh ya bakso sama Iya. gorengan. Perpaduan yang pas gitu kan. Iya. Gimana nih pelajaran Mbak Sabrina hari ini? Apakah menyenangkan atau lagi banyak tugas nih? Tadi itu sih habis pelajaran matematika Bu, terus juga dikasih banyak PR kan dari Pak Guru. Jadinya hari ini agak pusing. Wah, semangat ya Mbak Sabrina. Eh, Gimana nih kegiatan? Apakah Mbak Sabrina ikut kegiatan ekstrakurikuler atau apa gitu? Saya cuma ikut itu Bu, PMR. Oh, PMR. Iya. Mbak Sabrina suka menolong orang ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Wah, apakah saat ini lagi padat itu PMR? Ada rapat-rapat mungkin atau apa? Lumayan sih Bu, nanti juga habis istirahat itu lagi bakal ada rapat anggota. Sibuk ya Mbak Sabrina ya. Semangat terus ya Mbak. Ya, terima kasih. Kegiatan-kegiatannya. Hmm, Kabar Mbak Sabrina gimana nih hari ini nih? Sebenarnya itu Bu, saya akhir-akhir ini tuh lagi ngerasa kurang baik. Hmm, Mbak Sabrina datang ke sini karena atas kemauan sendiri atau ada yang merekomendasikan teman atau guru mungkin? Kalau datang ke sini sih atas kemauan sendiri, tapi saya tuh kemarin ya sempet dengar dari teman-teman saya kalau ada siswa yang lagi merasa kurang baik hari-harinya, perasaannya merasa kurang baik itu bisa langsung datang ke ruang BK buat nyari solusi atas permasalahannya gitu. Benar. Apakah sebelumnya Mbak Sabrina pernah datang ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Belum Bu, ini itu pertama kali. Apakah Mbak Sabrina tahu apa itu proses konseling? Kurang tahu sih Bu. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah ataupun untuk membantu siswa yang sedang kesulitan dalam mengambil keputusan. Jadi di sini itu Ibu sebagai guru BK membantu untuk mengarahkan siswa untuk mencari solusi terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu ya Bu. Iya. Jadi tadi kan di awal Mbak Sabrina mengatakan kalau Mbak Sabrina sedang kurang baik ya. Apakah ada yang Mbak Sabrina ingin ceritakan? Sebenarnya saya mau cerita Bu, tapi saya takut, saya tuh ragu gitu Bu. Begitu. Mbak Sabrina tidak perlu takut dan juga tidak perlu ragu karena dalam proses konseling ini Mbak Sabrina dapat menceritakan hal apapun yang Mbak Sabrina inginkan. Dalam proses konseling ini
Sabrina dapat menyampaikan semua hal yang Mbak Sabrina inginkan kepada Ibu, karena Ibu jamin tidak akan ada yang mengetahuinya selain di antara Mbak Sabrina dan Ibu. Jadi Mbak Sabrina tidak perlu khawatir, Mbak Sabrina bebas untuk mengekspresikan segala cerita yang ingin Mbak Sabrina sampaikan. Kayak gitu ya, belum gitu. Oh iya, untuk proses konseling hari ini kira-kira Mbak Sabrina membutuhkan waktu berapa lama ya? 30 menit kayaknya cukup ya Bu ya. Oh baik, kalau begitu mari kita sepakati untuk proses konseling hari ini adalah 30 menit ya Mbak. Oke, jadi kan tadi Mbak Sabrina mengatakan kalau sedang kurang baik ya. Iya. Jadi gimana Mbak Sabrina, ada yang mau diceritakan? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi merasa kurang baik. Soalnya saya lagi ada, kebetulan tuh saya lagi ada masalah sama pacar saya. Terus saya juga takut sih, apa ya namanya, capek gitu, nggak tahu harus nyikapin sifat dia tuh, sikap dia yang kekanak-kanakan tuh kayak gimana. Soalnya dia tuh beneran masih kekanak-kanakan banget Bu. Terus juga silent treatment, kalau ada masalah tuh nggak mau dikomunikasiin. Jadi dia tuh malah lari gitu kalau ada masalah. Jadi sini tuh saya ngerasa bingung banget harus nyikapinnya tuh kayak gimana. Terus juga kemarin kan abis ada masalah ya, saya sama pacar saya tuh, jadi pacar saya tuh nuduh saya selingkuh sama cowok lain. Sedangkan semenjak pacaran sama dia ya Bu, saya tuh gak pernah ngeladenin chat cowok lain, gak pernah chat-chatan sama cowok lain. Terus juga apa ya, nggak pernah yang interaksi intens banget sama cowok lain gitu. Saya selalu ngejaga perasaan saya dan perasaan cowok saya, tapi dia tuh selalu nuduh kayak gitu. Apalagi kemarin dia nuduh saya tuh atas dasar dari cepuan temennya. Jadi temennya tuh ngasih tahu pacar saya kalau saya tuh selingkuh, tapi temennya juga nggak punya bukti Bu, kalau saya selingkuh ya. Jadi ya atas dasar cuma omongan doang, tapi pacar saya tuh udah marah banget ke saya, udah nuduh yang macem-macem. Jadi saya tuh bingung. Terus juga 2 hari setelahnya tuh dia malah itu bikin story sama cewek lain. Di sini posisinya saya tuh masih pacarnya ya Bu, belum ada kata putus gitu. Jadi kan dia bikin story sama cewek lain tuh bikin saya beneran sakit hati sih. Kenapa bisa dia bersikap kayak gitu? Terus akhirnya saya telusurin dong, itu kenapa dia bikin story kayak gitu. Saya tanyalah ke temen dia. Ternyata pas aku tanya tuh malah temen saya tuh bingung. Emang pacar kamu bikin story apa gitu kan, temen dia bilang ke aku kayak gitu. Ya saya bingung dong. Ternyata story itu tuh cuma bisa dilihat sama saya doang. Jadi temennya tuh gak ada story kayak gitu. Berarti kan dia bikin story kayak gitu buat malas-malasin saya doang dong, ya kan Bu. Jadi saya beneran bingung banget sih Bu, harus sikapin dia tuh kayak gimana.
gimana ya Bu, bingung banget. Oh, jadi Mbak Sabrina itu bingung karena pacarnya Mbak Sabrina itu sering melakukan silent treatment ya. Jadi kayak susah banget buat diajak komunikasi. Lalu dia juga suka menuduh Mbak Sabrina jalan gitu dengan cowok lain Iya. seperti itu. Ah, Saya ngerasa tuh di samping sifat dia yang kayak gitu ya Bu, saya ngerasa tuh dia cowok yang orang yang bener-bener ngertiin saya. Saya takut Bu kalau nggak ada dia tuh, kalau nggak sama dia, kalau nggak ada dia, saya tuh takut nggak bahagia. Itu sih yang saya takutin Bu, soalnya saya tuh bergantung banget sama dia Bu. seperti itu. Ah, apakah ibu paham ya paham bagaimana perasaan Mbak Sabrina? Nah, tapi menurut Mbak Sabrina, apa sih yang akan Mbak Sabrina rasakan jika Mbak Sabrina itu putus gitu sama dia? Iya Bu, saya tuh merasa takut gitu. Saya takut kesepian kalau nggak ada dia. Saya takut hari-hari saya tuh bakalan kerasa datar kalau nggak ada dia, bakalan kerasa abu-abu. Nggak kayak dulu lagi pas sama dia Bu. Ah, ibu mengerti, ibu paham gimana. Mungkin Mbak Sabrina merasa sakit hati juga ya. Sekarang ibu ingin bertanya, apa sih yang Mbak Sabrina rasakan di keadaan Mbak Sabrina yang sekarang ini? Apakah Mbak Sabrina merasa bahagia dengan pacar Mbak Sabrina sekarang, di keadaan sekarang? Untuk sekarang saya merasa sakit hati Bu. Saya merasa sakit banget ya sama perlakuan dia ke saya, yang bikin saya jadi down gitu. Tadi Mbak Sabrina menyampaikan kan kepada ibu kalau misal Mbak Sabrina nggak sama pacar Mbak Sabrina yang sekarang itu, nanti Mbak Sabrina merasa kayak nggak bahagia gitu kan ya? Iya Bu, saya tuh takut kalau nggak sama dia tuh saya bakal nggak tahu nih arahnya kemana. Soalnya saya tuh bergantung banget sama dia. Saya takut kalau nggak ada dia tuh bakal bingung kedepannya tuh harus gimana. Oh iya baik. Jadi Mbak Sabrina itu takut ya kalau misalnya nggak Iya. sama dia. Tapi menurut Mbak Sabrina pemikiran itu benar nggak sih? Kan tadi kan Mbak Sabrina juga menyampaikan kalau Mbak Sabrina sekarang ini ngerasa nggak bahagia juga kan, ngerasa sakit hati. Menurut Mbak Sabrina, apakah pemikiran tersebut sudah benar? Kalau misal Mbak Sabrina nggak sama dia, nanti Mbak Sabrina nggak bahagia gitu? Enggak sih Bu, saya takut kesepian aja sih sebenarnya. Saya tuh cuma takut kesepian sih Bu. Terus dia juga lebih milih cewek lain kan, itu yang bikin saya sedih. Dia selalu nyari pelarian ke cewek lain. Tapi enggak Bu, saya tuh cuma takut kesepian Bu, karena hari-hari saya kan selalu sama dia ya. Terus juga saya takut kalau nggak sama dia tuh saya nggak bakal bahagia.
Saya kurang apa ya Bu, kok dia tuh bisanya gitu milih cewek lain daripada saya yang pacarnya sendiri. Ibu paham, ibu ngerti perasaan Mbak Sabrina bagaimana. Tadi kan Mbak Sabrina itu menyampaikan kan, kalau misal Mbak Sabrina sakit hati kan sama pacar Mbak Sabrina, terus gimana dong dengan hal itu? Tapi Mbak Sabrina juga bilang kalau Mbak Sabrina nggak bisa kalau nggak sama dia kan. Iya. Menurut Mbak Sabrina, kalau Mbak Sabrina terus bertahan di hubungan Mbak Sabrina yang sekarang, apakah Mbak Sabrina nanti bisa bahagia? Enggak Bu, saya sekarang lagi sakit hati soalnya kan melihat sikap dia ya yang kayak gitu sama cewek lain, itu tuh beneran bikin saya yang sakit hati banget sama sikap dia. Tapi aku tuh nggak bisa gitu kalau nggak sama dia. Saya tuh selalu bergantung sama dia. Ibu paham. Ibu ingin bertanya, apakah ada orang lain selain pacar Mbak Sabrina ya, yang mungkin dekat sekali gitu dengan Mbak Sabrina, kayak mungkin sahabat gitu, Mbak Sabrina memiliki sahabat yang dekat gitu? Kalau untuk sahabat saya punya Bu. Saya kan punya 5 sahabat ya. Jadi kita tuh temenan dari SMP dan sampai sekarang juga masih kontakan, terus juga sering main bareng juga. Ya mereka yang selalu dengerin curhatan saya, selalu ngasih nasihat kalau selalu kasih nasihat hubungan saya sama pacar saya ya Bu, gitu sih. Terus juga setiap saya curhat sama mereka, mereka tuh selalu pengen saya ngakhirin hubungan sama pacar saya karena emang menurut mereka tuh hubungan kita, saya sama pacar saya ya, itu udah nggak sehat Bu, udah maksudnya tuh hubungan yang toksik. Jadi saya tuh beneran bingung banget nih harus kemana. Oh iya begitu. Wah, teman-temannya Mbak Sabrina itu sangat suportif ya kepada Mbak Sabrina. Bagus itu. Jadi tuh dari sini juga Mbak Sabrina bisa paham kan kalau sebenarnya tuh teman-teman Mbak Sabrina itu sangat apa namanya support ya untuk Mbak Sabrina mengambil keputusan seperti apapun, seperti itu ya. Iya Bu, mereka tuh sangat mensupport saya. Terus juga mereka baik banget sih sama saya, selalu ngehibur saya kalau saya lagi ada masalah sama pacar saya. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi kan Mbak Sabrina menyampaikan kan kalau tadi itu Mbak Sabrina bilang di awal itu kalau misal Mbak Sabrina pisah sama pacarnya Mbak Sabrina itu nanti Mbak Sabrina bakal kesepian kayak gitu kan. Sekarang ibu pengen Mbak Sabrina coba membayangkan kalau seandainya Mbak Sabrina itu nanti putus sama pacar Mbak Sabrina. Lah, lalu tuh Mbak Sabrina, jika Mbak Sabrina merasa kesepian itu apa sih cara atau mungkin solusi yang Mbak Sabrina lakukan dalam mengatasi rasa kesepiannya itu? Itu sih Bu, mungkin saya bakal sering ngabisin sama keluarga saya ya, terus juga lebih sering main sama teman-teman saya. Soalnya kan selama saya pacaran sama cowok saya tuh lebih banyak main sama cowok saya. Jadi kadang tuh teman-teman saya pada apa ya namanya, kesel ya atau sebel gitu ya. Soalnya kan waktu saya tuh cuma dihabisin sama pacar saya. Jadi ya
mungkin sama mereka lebih sering, lebih dekat lagi. Terus juga kebetulan kan saya suka nonton film, jadi nanti bakalan sering nonton film sih Bu, habisin gitu. Bagus tuh caranya tuh seperti itu, cara yang bagus. Tadi kan berarti kan Mbak Sabrina tuh mau ini ya menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman Mbak Sabrina. Jikalau nanti Mbak Sabrina merasa kesepian ketika putus dengan pacarnya Mbak Sabrina kan, itu solusi yang bagus sih menurut ibu juga. Tapi gimana kalau misal Mbak Sabrina sudah sering main, sudah menghabiskan waktu dengan keluarga juga, dan juga sudah sering menonton film, tapi kalau Mbak Sabrina masih merasa kesepian dalam keadaan itu, apa sih yang akan Mbak Sabrina lakukan? Hal lain gitu loh. Hal lain apa yang akan Mbak Sabrina lakukan? Mungkin Mbak Sabrina punya planning lain gitu? Saya mungkin untuk sekarang ya Bu, saya tuh bakal lebih fokus belajar, lebih kalau ada guru tuh lebih sering mendengarkan ya, nggak ngobrol sama temen sebangku gitu. Soalnya saya juga punya univ impian yang harus saya kejar, jadi mungkin bakal belajar untuk UTBK, atau kalau rezeki saya mungkin bakal masuk siswa eligible gitu, bakal berusaha biar masuk siswa eligible. Oh, baik. Jadi Mbak Sabrina itu berencana kalau misal Mbak Sabrina nanti putus, seandainya Mbak Sabrina putus gitu dengan pacar Mbak Sabrina, nanti Mbak Sabrina mau fokus untuk menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabat Mbak Sabrina, juga menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Iya Bu. Lalu juga kalau misalnya Mbak Sabrina masih merasa kesepian, Mbak Sabrina akan lebih fokus lagi untuk belajar UTBK dan juga fokus belajar ya, untuk menggapai univ impiannya begitu ya. Iya Bu. Baik, itu solusi yang sangat baik sih. Jadi di sini ibu ingin memberikan sebuah PR gitu ya, kerjaan rumah. Tapi ini bukan PR yang kayak di kelas-kelas gitu. Ini PR-nya berbeda gitu. Jadi ibu ingin Mbak Sabrina menuliskan jurnal setiap hari tentang gimana sih perasaan Mbak Sabrina, dan juga tuh gimana cara Mbak Sabrina untuk menyelesaikan solusi, gimana cara mengatasi kesepiannya Mbak Sabrina itu. Seperti itu. Apakah Mbak Sabrina bersedia untuk melakukan hal tersebut? Iya, saya sedia Bu. Kayaknya seru ya. Iya. Nanti saya itu mau coba bikin jurnalnya. Baik. Bagus sekali. Terima kasih ya Mbak Sabrina sudah mau mencoba. Lalu ibu ingin tanya, Mbak Sabrina suka membaca buku nggak? Suka Bu, saya itu sih, tapi baca bukunya buku yang fiksi gitu, kayak novel gitu. Baik, bagus kalau suka membaca. Kebetulan sekali nih. Jadi ibu ingin memberikan sebuah buku tentang hubungan yang sehat dan juga tentang cara mengatasi ketergantungan emosional. Mungkin nanti setelah proses konseling ini Mbak Sabrina bisa membaca-baca buku dari ibu, atau mungkin ketika Mbak Sabrina sedang tidak ada kerjaan, sedang gabut gitu ya, Mbak Sabrina bisa membaca buku dari ibu. Lalu nanti kalau Mbak Sabrina ingin kembali lagi ke sini, kita bisa diskusikan apa yang Mbak Sabrina sudah baca dalam buku tersebut. Apakah Mbak Sabrina bersedia untuk membaca buku-buku yang akan Ibu berikan nanti? Iya, saya bersedia Bu. Baik.
terima kasih ya sudah mau untuk bersedia membaca dan juga sudah mau untuk menuliskan jurnal itu nanti. Baik, bagaimana sih perasaan Mbak Sabrina sekarang setelah kita melakukan konseling pada hari ini? Saya udah merasa lega Bu, soalnya kan masalah saya, beban-beban pikiran saya itu sudah mulai mereda ya. Terus juga saya sekarang udah tahu sih apa yang harus saya lakukan ke depannya gimana kan. Gak seharusnya ya saya mempertahankan hubungan yang gak sehat ini. Jadi saya udah paham Bu. Wah, rupanya Mbak Sabrina sudah paham ya apa yang harus Mbak Sabrina lakukan setelah ini kan. Ibu sangat bangga kepada Mbak Sabrina. Oh iya, tadi kan Mbak Sabrina bilang kan kalau nanti ketika Mbak Sabrina sudah putus itu Mbak Sabrina mau ini ya menghabiskan lebih banyak waktu dengan sahabat-sahabat Mbak Sabrina, juga ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga Mbak Sabrina ya. Iya Bu. Lalu tadi juga Mbak Sabrina menyampaikan jikalau rencana tersebut tidak dapat mengatasi rasa kesepian Mbak Sabrina akan lebih menyibukkan diri untuk fokus belajar ya. Iya Bu. Untuk lebih fokus belajar masuk universitas yang diimpikan. Betul kan? Betul. Menurut Mbak Sabrina, apakah semua rencana itu sudah efektif untuk mengatasi rasa kesepian Mbak Sabrina nanti? Atau mungkin Mbak Sabrina ada memiliki planning lain untuk mengatasi apabila rencana-rencana Mbak Sabrina itu tidak dapat menutupi rasa kesepian Mbak Sabrina. Kayak misal mungkin Mbak Sabrina sudah menonton film, sudah ini, tapi Mbak Sabrina masih merasa galau gitu, masih merasa kesepian. Apakah Mbak Sabrina memiliki planning lain atau mungkin planning itu sudah cukup buat Mbak Sabrina? Sudah cukup Bu, soalnya saya rasa tuh rencana-rencana saya pasti berhasil. Soalnya saya punya temen yang sangat support saya, jadi pasti saya bisa ngelupain pacar saya Bu. Bagus, kalau begitu Ibu percaya dengan Mbak Sabrina. Pasti setelah ini Mbak Sabrina bisa melupakan pacar Mbak Sabrina dan juga bisa mengatasi rasa kesepian Mbak Sabrina setelah putus dari pacar Mbak Sabrina ya. Ibu doakan semoga setelah ini Mbak Sabrina dapat menemukan kebahagiaan yang jauh lebih sehat ya, dan jauh lebih bahagia juga setelah ini. Terima kasih ya Bu. Iya. Oh iya, sesuai dengan kesepakatan tadi di awal kan, kalau proses konseling hari ini tuh akan dilaksanakan selama 30 menit ya. Iya. Karena sekarang jamnya sudah menunjukkan jam 9.30. Untuk itu, Ibu ingin mengakhiri proses konseling pada hari ini. Jika nanti Mbak Sabrina membutuhkan Ibu lagi, Mbak Sabrina bisa menghubungi Ibu atau Mbak Sabrina bisa langsung datang saja ke ruang konseling ini dan Baik Bu. kita bisa ngobrol lagi. Mbak Sabrina juga bebas untuk cerita apapun lagi kepada Ibu karena Ibu selalu terbuka kepada Mbak Sabrina. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak. Setelah ini mau kemana nih Mbak? Itu sih mau ke kelas Bu, soalnya kan habis ini pelajarannya Bu Sofi. Beliau tuh agak galak Bu, jadi saya takut. Oh, seperti itu. Iya. Kalau begitu selamat belajar ya Mbak. Terima kasih Bu. sudah bercerita kepada Ibu. Ya, terima kasih ya Bu udah dengerin cerita saya. Iya, mari Mbak. Terima kasih.